Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengelolaan pendidikan, dan tak lupa kepada rekan-rekan kelas 3B yang saya banggakan. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan juga keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, adapun topik yang akan kita bahas pada diskusi kali ini yaitu tentang manajemen mutu pendidikan. Namun, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hanifah Nurjana selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Di sini juga saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani oleh para pemateri hebat. Yang pertama ada Teh Suci Indah Utami, apakah sudah hadir? Hadir. Lalu ada Teh Mutiara Duyunawangmulan, apakah sudah hadir? Hadir. Lalu ada Teh Ratna Niken Anggraini, apakah sudah hadir? Hadir. Yang terakhir ada saya sendiri. Nah, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita mulai pematerian yang pertama ya. Pematerian yang pertama ini akan dipaparkan oleh saya sendiri. Ada landasan teori. Nah, secara etimologis, kata manajemen ini berasal dari kata manus dan agere. Manus memiliki arti tangan, dan agere berarti melakukan. Sehingga, jika digabungkan menjadi manajer yang berubah kata dari kata kerja yang artinya menangani gitu. Sedangkan manajer menurut bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam kata kerja to manage dan manajemen sebagai kata benda, serta manajer adalah sebutan untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Nah, jika di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai manajemen atau pengelolaan. Adapun menurut George R. Terry yang dituliskan di dalam buku Principle of Management, menurutnya manajemen adalah suatu keberhasilan beberapa tujuan yang telah ditetapkan bersama-sama melalui usaha orang lain. Selain itu juga, ia membagi fungsi manajemen menjadi 4 macam. Nah, yang pertama ini ada perencanaan atau planning. Boleh di next deh? Nah ya, jadi yang pertama ini ada perencanaan atau planning. Perencanaan ini merupakan langkah paling awal dalam membentuk suatu organisasi. Perencanaan ini dibuat dengan menetapkan visi misi dan tujuan dari organisasi. Selain itu juga perencanaan ini berisikan arahan yang standar dan juga strategis untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua ada pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian ini berisikan segala hal yang berkaitan dengan bagaimana sih caranya mengatur sumber daya yang ada gitu. Baik manusia maupun fisik agar semuanya itu tersusun secara sistematis. Sehingga perencanaan yang sudah ditetapkan ini bisa berjalan sesuai fungsinya masing-masing. Nah, yang ketiga ini ada pelaksanaan atau penggerakan gitu dalam bahasa Inggris actuating. Pelaksanaan ini merupakan suatu upaya ya untuk mendorong para anggota kelompoknya dalam menjalankan tugasnya masing-masing dengan rasa tanggung jawab dan untuk mencapai tujuan gitu. Fungsi dari manajemen ini yaitu meningkatkan keefektifan dan juga keefisiensian kinerja agar semuanya berjalan semakin optimal gitu. Nah, yang terakhir ini ada pengendalian atau controlling. Pengendalian ini difungsikan sebagai upaya untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja yang telah dilakukan ataupun yang masih berlangsung, yang masih berjalan. Nah, evaluasi ini akan mengidentifikasi apa aja yang menjadi penghambat atau
apa aja yang menjadi kekuatan di dalam mencapai tujuan organisasi. Begitu. Nah, boleh di next deh. Yang selanjutnya ini ada pengertian mengenai peningkatan mutu pendidikan. Nah, peningkatan mutu pendidikan ini berasal dari kata tingkat gitu ya, yang ditambahkan imbuhan pe dan an gitu, sehingga terbentuk kata peningkatan yang berubah menjadi kata benda. Peningkatan ini bisa diartikan sebagai suatu perbuatan gitu atau proses ataupun cara dalam rangka melakukan peningkatan sesuatu gitu untuk menuju ataupun meraih kemajuan. Nah, sedangkan mutu sendiri yaitu seperti alat ukur, taraf ataupun kadar gitu ya sebagai penilaian baik buruknya sesuatu. Bisa kecerdasan ataupun kepandaian dan lain sebagainya begitu. Nah, jadi mutu pendidikan ini bisa diartikan sebagai mutu pelayanan dan lulusan gitu yang berkaitan erat dengan pendidikan. Bisa diartikan mutu lulusan ini bisa mencakup beberapa hal gitu seperti kognitif, psikomotorik, sama afektif. Nah, dalam pengembangan sistem penilaian juga merupakan komponen utama gitu dari pendekatan untuk menerapkan mutu yang profesional, sehingga keprofesionalan ini dapat mengukur nilai tambah gitu maupun mendokumentasikan dari prakarsa mutunya itu. Nah, untuk selanjutnya ini ada prinsip-prinsip manajemen mutu pendidikan. Nah, prinsip ini akan dijelaskan oleh Teh Mutiara. Kepada Teh Mutiara dipersilahkan. Ya, terima kasih untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai prinsip manajemen peningkatan mutu pendidikan. Dalam program meningkatkan mutu pendidikan ada beberapa prinsip yang perlu dipegang sebagai landasannya. Yang pertama itu dalam menjalankan kepemimpinan, pemimpin ini dituntut untuk bersikap profesional dalam bidang pendidikan. Oleh karena itu, pemimpin sangatlah penting untuk menggunakan manajemen mutu pendidikan sebagai alat memperbaiki sistem pendidikan. Yang kedua, yaitu adalah ketidakmampuan. Ini merupakan kesulitan yang paling sering dihadapi oleh para pemimpin pendidikan untuk menjadi profesional. Sehingga pada saat melakukan perbaikan ataupun pengembangan, juga penerapan dalam mutu pendidikan menjadi terhambat, bahkan ada juga yang tidak berjalan. Lalu yang ketiga, melakukan loncatan-loncatan dalam program peningkatan mutu pendidikan adalah hal yang wajib dilakukan oleh pemimpin. Keterbatasan sudah tidak bisa menjadi suatu alasan bagi seorang pemimpin dalam melakukan peningkatan mutu pendidikan. Pemimpin ini harus bisa mengajak dan menjadikan sekolahnya untuk bisa belajar bersama dan bergotong royong pada keterbatasan sumber-sumber yang ada. Sehingga para warga sekolah, terutama guru maupun siswa dapat mampu bersaing di dunia global. Yang keempat yaitu adalah biaya atau uang. Nah, bukan merupakan kunci terpenting dalam mencapai kesuksesan dari program peningkatan mutu pendidikan. Ada beberapa aspek dan sikap juga yang berpengaruh besar dalam peningkatan mutu pendidikan. Aspek-aspek tersebut seperti memperbaiki administrator, staf, pengawas, guru, bahkan pemimpin itu sendiri. Sedangkan sikap-sikap yang nantinya akan berpengaruh untuk mencapai keberhasilan program tersebut ialah seperti kepemimpinan, akuntabilitas, rekognisi, dan juga kerjasama. Lalu yang kelima, yaitu adalah komitmen. Ini merupakan kunci terpenting dalam mencapai kesuksesan dari program peningkatan mutu pendidikan. Jika semua warga sekolah bekerja sama memiliki komitmen yang sama untuk melakukan perubahan, maka akan dengan mudah seorang pemimpin untuk bisa menemukan dan mendorong mereka dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta kualitas dari layanan program tersebut. Lalu yang keenam, yaitu tidak sedikit para profesional ini memiliki kekurangan pengetahuan dan keahlian dalam menyiapkan atau membentuk para warga sekolah untuk bisa bersaing di dunia global. Nah, kekurangan tersebut mereka miliki terjadi karena adanya rasa takut terhadap perubahan ataupun tuntutan-tuntutan baru, sehingga hal tersebutlah yang mengakibatkan ketidaktahuan mereka. Lalu selanjutnya ada bidang komersial.
Nah, bidang komersial ini sebenarnya tidak bisa dipakai secara langsung untuk melakukan program peningkatan mutu pendidikan. Tetapi, ini bisa digunakan ketika adanya penyesuaian dan penyempurnaan. Banyak perbedaan yang akan dihadapi mulai dari budaya, lingkungan, proses, serta kinerja dari tiap organisasi yang berbeda. Oleh karena itu, para profesional akan secara wajib dibekali oleh program yang telah dirancang sedemikian rupa untuk menunjang program peningkatan mutu tersebut. Lalu yang selanjutnya ada sistem pengukuran. Sistem pengukuran adalah salah satu komponen dalam program peningkatan mutu pendidikan. Dengan sistem inilah akan memperbesar kemungkinan para profesional untuk memperlihatkan dan mendokumentasikan dari adanya nilai tambah dalam pelaksanaan program tersebut. Lalu selanjutnya yang terakhir, perlu diingat dan digarisbawahi bahwasanya peningkatan mutu pendidikan dicapai karena melakukan perubahan yang bertahap dan berkelanjutan, tidak dengan menggunakan program singkat. Oleh sebab itu, seluruh warga sekolah, manajemen pendidikan harus dijauhkan dari kebiasaan menggunakan program singkat. Next slide. Selanjutnya ada konsep dasar mutu pendidikan. Ada elemen-elemen dasar dalam melakukan program peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah insan pendidikan patut mendapatkan penghargaan. Penghargaan intrinsik ini bisa seperti berupa pujian, tanggung jawab, pengakuan, kesempatan, dan pengembangan karir, maupun penghargaan ekstrinsiknya seperti gaji, bonus, tunjangan, dan komisi tambahan. Nah, sesuatu hal yang patut dan pantas untuk diberikan kepada orang-orang yang terlibat dan berjasa dalam menjalankan dan mewujudkan program tersebut. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme guru dan pendidik. Dalam mewujudkan dan menghasilkan tenaga pendidik dan pendidik yang profesional, perlu dibutuhkannya bekal dan ruang untuk melakukan pengembangan berupa wawasan, kebijakan, teori belajar, pembelajaran, penelitian, evaluasi, dan TIK, serta seluruh manajemen yang berkaitan dengan kelas ataupun sekolah. Yang ketiga, sebisa mungkin kurangi dan berantas korupsi. Sekolah harus berusaha sekuat mungkin untuk membentuk benteng pertahanan yang bisa dijadikan sebagai wadah dan contoh dari nilai-nilai kejujuran bagi seluruh warga sekolah. Yang keempat, berikan saran dan prasarana yang layak. Nah, sekolah harus bisa mempunyai persyaratan minimal dalam melakukan pendidikan seperti jumlah ruang kelas, maksimum daya tampung siswa, perabotan, peralatan yang memadai, sarana olahraga, dan serta buku-buku penunjang proses belajar dengan perbandingan 1:2. Sekian materi dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, ya terima kasih kepada Timothy yang sudah memperkenalkan materinya yang sangat luar biasa gitu ya. Nah, setelah kita memahami prinsip nih dan juga konsep peningkatan mutu pendidikan, tentunya kita akan menghadapi berbagai permasalahan ya dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan. Nah, bagaimana sih permasalahan yang dihadapi dan bagaimana juga pemecahan masalahnya dalam pelaksanaan manajemen mutu pendidikan? Nah, ini akan dijawab langsung oleh dan dipaparkan ya oleh Teh Suci. Kepada Teh Suci dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya yaitu permasalahan yang dihadapi dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan manajemen peningkatan mutu pendidikan. Sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional dan yang menjadi bagian integral untuk melakukan peningkatan dan menghasilkan kualitas sumber daya manusia Indonesia secara utuh ialah program peningkatan mutu pendidikan. Tetapi pada kenyataannya, bangsa Indonesia tidak hanya memiliki satu permasalahan pendidikan saja, melainkan suatu sistem yang saling berhubungan. Di Indonesia, masalah yang mendasar yang dihadapi lembaga pendidikan yaitu yang pertama, sikap mental para pengelola pendidikan, baik yang memimpin maupun yang dipimpin.
Pemimpin harus bisa memberikan kepercayaan dan kebebasan berinisiatif serta mendelegasikan wewenang, sedangkan yang dipimpin atau anggota harus mau dan bisa bergerak dan menjalankan tugasnya dengan rasa tanggung jawab, bukan karena adanya rasa untuk memenuhi perintah saja. Yang kedua yaitu tidak adanya tindak lanjut dari evaluasi program. Sebenarnya, sebagian besar program itu dimonitori dan dievaluasi dengan baik, bahkan sangat baik. Namun, sangatlah disayangkan banyak program tersebut tidak ditindaklanjuti dan dilaksanakan dalam jangka waktu panjang atau secara berkala, sehingga hasil yang diterima dalam pelaksanaan pendidikan ke depannya atau selanjutnya tidak memperlihatkan peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan yang tidak mendukung. Pada umumnya, pengakuan dan penghargaan seringkali tidak ditunjukkan dan diberikan kepada stafnya atau anggotanya terhadap keberhasilan kerja yang telah dicapai. Hal ini mengakibatkan staf atau anggotanya bekerja tanpa motivasi, sebab mereka tidak merasakan mendapatkan feedback atau keuntungan dari hal yang mereka lakukan. Perlu diketahui bahwasanya sertifikasi guru untuk beberapa orang, bahkan sebagian besar belum tentu menjamin guru itu terpanggil untuk meningkatkan kualitas dirinya. Dan yang terakhir yaitu kurangnya rasa memiliki pada para pelaksana pendidikan. Banyaknya para pelaksana pendidikan yang belum memiliki rasa kepemilikan, perencanaan strategis yang belum diketahui oleh pelaksana, dan adanya komunikasi yang tidak terbuka, jadi masih banyak para pelaksana yang mengerjakan sesuatu hanya karena perintah dari atas saja, sehingga pekerjaannya pun masih belum maksimal karena prinsip melakukan sesuatu secara benar dari awal belum membudaya. Next. Nah, adapun untuk pemecahan masalahnya, kelemahan metode sentralistik yaitu komunikasi dari atas ke bawah atau dari atasan kepada bawahan yang lebih menekankan fungsinya dan tidak memberikan layanan kepada bawahannya. Hal ini nampaknya merintangi perkembangan potensi SDM untuk memecahkan masalah-masalah khusus on the spot. Hal ini menjadi kendala dalam penerapan manajemen mutu pendidikan, sehingga solusinya adalah dengan menerapkan aplikasi pendidikan non-sentralisasi untuk menyesuaikan model manajemen pendidikan dari model lama ke model baru. Jika tidak ada tindak lanjut setelah monitoring dan evaluasi, maka rencana peningkatan mutu pendidikan tidak akan bisa berjalan dengan lancar. Program dapat berjalan dengan lancar apabila semua pihak terlibat atau berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan juga sebaiknya menggunakan metode partisipatif, yaitu metode pengambilan keputusan yang terbuka dan demokratis yang melibatkan semua pemangku kepentingan dewan sekolah. Contohnya adalah jika seseorang diajak untuk mengambil keputusan, maka dia akan merasa dihargai, dilibatkan, dimiliki, dan bertanggung jawab. Keterlibatan pemangku kepentingan didasarkan pada pengetahuan profesional, pembatasan otoritas, dan relevansi dengan tujuan pengambilan keputusan. Alasan mendasar mengapa para pelaksana pendidikan kurang memiliki rasa kepemilikan dan komunikasi yang kurang terbuka karena dari awal belum membudaya sikap memiliki. Oleh karena itu, perlu ditanamkan pada warga sekolah bahwa harus mempunyai rasa bangga terlebih dahulu kepada sekolahnya. Jika warga sekolah puas dengan layanan sekolah, maka mereka bisa melakukannya dengan baik. Dalam MMT atau manajemen mutu terpadu, tingkat keberhasilan sekolah dapat diukur dari kepuasan pelanggan baik dari segi internal maupun eksternal. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik. Terima kasih ya kepada Teh Suci yang sudah memaparkan materinya. Nah, oke rekan-rekan, setelah kita memahami berbagai macam permasalahan ya dan juga bagaimana solusi pemecahan masalahnya, tentunya kita bertanya-tanya nih mengenai bagaimana sih cara mengimplementasikannya di kehidupan nyata. Nah, untuk implementasi manajemen mutu pendidikan di sekolah akan dipaparkan oleh Teh Ratna. Kepada Teh Ratna dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Selanjutnya ada implementasi manajemen mutu pendidikan sekolah. Dalam proses pelaksanaannya, tujuan manajemen mutu pendidikan berbasis sekolah ini adalah untuk meningkatkan efisiensi mutu dan keadilan dalam pendidikan. Nah, dalam rangka penerapan manajemen mutu di sekolah harus dimulai dari kepala sekolah, guru, masyarakat, sarana prasarana, dan unsur terkait lainnya, serta melibatkan seluruh unsur yang ada di sekolah. Lebih baik lagi jika ada dukungan sumber daya manusia yang profesional, adanya cukup dana, adanya infrastruktur proses belajar mengajar yang cukup, dan dukungan sosial yang tinggi. Contohnya, kepala sekolah. Dalam hal ini, kepala sekolah seharusnya memiliki pengetahuan kepemimpinan perencanaan dan pandangan yang luas tentang sekolah dan pendidikannya. Misalnya memberikan supervisi, membina, dan memberikan komentar-komentar positif terhadap guru. Selain itu ada guru. Guru juga merupakan salah satu yang sangat berpengaruh dalam hal implementasi karena guru terlibat langsung dalam proses pembelajaran yang dituntut untuk berkreasi dalam pengajaran untuk meningkatkan manajemen kelas. Nah, dalam proses penerapannya, selain kepala sekolah dan guru, peran masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, karena dengan adanya masyarakat, keputusan yang akan dihasilkan nantinya akan menjadi lebih baik, khususnya pada peningkatan mutu sekolah. Masyarakat juga nantinya akan ikut serta mengawasi dan membantu sekolah dalam kegiatan yang ada, khususnya kegiatan belajar mengajar. Dengan diadakannya implementasi manajemen mutu pendidikan berbasis sekolah ini ada beberapa keuntungan, diantaranya yang pertama peserta didik, orang tua, dan guru dapat menerapkan atau mengimplementasikan kebijakan manajemen berbasis sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memanfaatkan budaya lokal. Yang ketiga, adanya pembinaan secara efektif dari para pelaksanaan pendidikan. Contohnya adanya kehadiran absen, hasil belajar, tingkat pengulangan, dan tingkat putus sekolah. Yang keempat, pemberdayaan guru, manajemen sekolah, rancang ulang sekolah, dan perubahan perencanaan dilaksanaan sesuai dengan keputusan yang sudah disepakati bersama. Lalu menurut Fatah, tahapan implementasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tahap sosialisasi. Tahap sosialisasi ini penting mengingat banyaknya luas daerah yang ada, terutama daerah yang sulit untuk dijangkau, serta beberapa masyarakat yang terkadang kurang atau tidak mudah menerima perubahan baik yang bersifat personal maupun organisasi yang memerlukan pengetahuan maupun keterampilan baru. Keuntungan dari adanya tahap sosialisasi ini dapat mengefektifkan pencapaian implementasi manajemen berbasis sekolah, baik dari segi aspek proses maupun pengembangan di sekolahnya. Yang kedua ada tahap piloting. Tahap ini merupakan tahap uji coba agar konsep manajemen berbasis sekolah dapat terrealisasikan dan tidak terjadi resiko apapun. Kelebihan pada tahap piloting ini memerlukan beberapa syarat, yaitu akseptabilitas, akuntabilitas, replikabilitas, dan sustainabilitas. Yang ketiga ada tahap diseminasi. Untuk tahap yang terakhir ini yaitu memasyarakatkan model manajemen berbasis sekolah yang telah diuji cobakan ke berbagai sekolah agar nantinya dapat mengimplementasikannya secara efektif dan efisien. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan. Selebihnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih ya Teh Ratna atas pemaparan materinya. Nah, oke rekan-rekan, jadi ya pada intinya manajemen mutu pendidikan ini memiliki peranan penting ya untuk terjaminnya pelaksanaan standarisasi mutu dan peningkatan kualitas pendidikan. Karena manajemen mutu pendidikan ini ditujukan untuk terfokus gitu pada bagaimana suatu proses produksi bisa terlaksana dengan baik dan bisa sesuai dengan perencanaan strategis. Jadi bukan hanya upaya untuk menghasilkan produk yang memenuhi standar mutu saja begitu. Sehingga produk yang dihasilkan ini bisa memuaskan pelanggan. Nah, pelanggan itu siapa ya? Tentunya pengguna jasa pendidikan itu sendiri. Nah, baik ya, cukup sekian gitu pematerian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.